Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak. Kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, banyak sekali teman-teman saya itu juga suka mengeluh tentang ada satu penyakit tuh Pak Ustadz, yang dibilang penyakit enggak, dibilang enggak ya sakit, karena hampir sering itu terjadi. Bahkan kami juga pernah mengalami hal seperti itu, di mana sering terasa sakit di daerah leher belakang sini Pak Ustadz, leher belakang, samping tengkuk ini kayak rasanya nggak enak gitu. Kadang-kadang apa yo salah tidur, apa salah letak bantal gitu, sehingga kondisi di daerah belakang leher sini agak nggak enak gitu, di tengkuk sini kan, kadang-kadang sampai ke bahu sini Pak Ustadz, Pak. Ya. Nengok susah. Nengok kadang-kadang susah, Kayak robot ya? Kayak robot gitu. Katanya dibilang salah bantal atau salah tidur, itu kami juga kurang paham. Sebenarnya apakah ada berhubungan dengan satu sifat seperti itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. Iya, memang banyak sekali saudara-saudara kita itu kalau udah sakit di leher kanan kiri sampai belakang, sampai ke kepala belakang, pundak, punggung, itu nyalain tidurnya, nyalain bantalnya, disalah-salahin. Padahal selama ini teman-teman itu bantalnya itu kalau dia tidurnya nggak pernah dia bersyukur bahwa bantalnya itu baik, atau tidurnya nyenyak, itu malah jarang sekali bersyukur, jarang itu disyukuri. Tapi pada saat dia lehernya sakit sampai ke tengkuk, sampai ke kepala belakang, sampai pundak, punggung, baru ini bantal apa salah ya, bantalnya kurang enak apa ya, apa harus beli bantal buluangsa apa gimana, yang empuk gitu, atau serat fiber namanya, seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak boleh menyalah-nyalahkan yang sehari-hari juga nggak pernah kita itu juga merasa seperti itu. Nah, yang harus kita lihat itu adalah coba kita perhatikan, sering nggak kita bersyukur tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sebenarnya kalau kita mau berhitung ya, walaupun nikmat itu istilahnya itu sangat banyak sehingga tidak bisa dihitung, sebenarnya yang antara nikmat yang banyak yang diberikan Allah kepada kita dengan rasa tidak nyaman atau sakit kepada kita, itu kan banyak nikmatnya. Tapi banyak dari kita, saudara kita ini tidak pernah bersyukur yang seperti itu, tidak pernah bersyukur. Nah, itulah yang menyebabkan tetap kita atau sedulur-sedulur beriman yang lain itu tetap dikatakan kufur. Sudah diberi nikmat, tidur dengan nyenyak, bangun dengan nyaman pun tidak pernah disyukuri, itu tetap namanya kufur. Ya, padahal sudah dijelaskan dalam ayat yang sering kita dengarkan, la in syakartum la hazidanakum. Nah, yang belakang ini yang bahaya, wala in kafartum inna adzabil sadid. Jadi kalau kita diberi nikmat ya bersyukur, termasuk tidur disyukuri, agar kita itu tidur berikutnya itu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, ditambahkan. Kemudian jangan kufur. Kalau kufur ya sesungguhnya siksa Allah amat pedih, itu memang benar. Tapi bukan sakit itu siksa Allah, belum itu. Karena hubungannya dengan syukur. Berarti kalau dia tidak bersyukur, bukan di titik itu dia sakit, bukan, nanti di akhirat titik itu. Nah, pada saat dia tidur kemudian kepalanya belakang liang, kemudian lehernya kaku semua, sakit, buat nengok kiri sakit, nengok kanan dikit aja sakit, itu bukan karena tidak bersyukur di titik itu, insya Allah bukan. Insya Allah ya,
Nanti yang tidak bersyukur di titik itu nanti di akhirat, jelas itu, jelas. Ya. Nah, titik yang dimana kepala itu seperti itu biasanya berhubungan dengan leher, itu berhubungan dengan apa? Kepala dengan tubuh. Kepala itu dipergunakan untuk berpikir, bisa belok kiri, bisa belok kanan. Ya. Nah, di titik itu berarti leher itu penyangga dan harus fleksibel, harus apa namanya, fleksibel, Elastis. dinamis, apalah ya itu begitu. Fleksibel, bisa nengok kiri, bisa nengok kanan, bisa gini, bisa begitu ya, begitulah ya. Nah, di titik itu sebenarnya kepala itu kan untuk berpikir atau untuk menggerakkan seluruh tubuh, berarti disitulah intinya kepala itu berhubungan dengan, kalau kita sebagai orang tua ya orang tua. Leher berarti ini adalah fleksibilitasnya, jadi rodanya. Nah, kalau rodanya itu seret, kan gitu nih, rodanya ini kan seret nih, berarti kurang uli, kurang pelicin, kurang stempet ya, kurang gemuk, kurang gemuk. Gemuknya apa? Yaitu tadi pelicin. Atau kaku jadinya. Nah, sebenarnya kalau kamu sering seperti itu, berarti kamu dengan istrimu, dengan anak-anakmu sering kaku. Betul. Ya. Sering kaku. Apa kaku gimana sih? Keputusanmu yang kamu putuskan lewat ini seringnya nggak nyaman di istri, nggak nyaman di anak-anak. Dipaksakan seperti itu. Kamu memaksakan keinginan, istilahnya untuk komunikasi kamu dengan istri dan anak-anak itu kasar ceritanya. Makanya kasarnya itu kurang pelicin, kaku, kasar, emosional. Nah, di sini nanti sakitnya. Iya, benar. Di sini. Nah, nanti kalau omonganmu sampai omongan pun kelihatan kasar ya, nanti di sini. Rasanya gimana? Di sini tenggorokan ini rasanya kok ada lendir terus ya. Begitu aja. Nah, kayak gitu. Terpancing. Itu dahem itu sesuatu yang memancing. Nah, kan gitu. Nah, itu berarti betul banget itu. Omonganmu sendiri itu nyakiti. Nah, itu orang nggak akan pernah tahu bahwa itu berhubungan. Siap. Ya, jadi cara bicara di sini, karena ini ada pita suara, ya toh, ada pita suara, ada otot-ototnya dan sebagainya. Pita suara itu dipergunakan untuk apa? Nada suara, nada bunyi, tekanan, bunyi dan sebagainya itu di sini. Yang lembut gitu ya, Pak Ustadz. Ya, harusnya lemah lembut, umpamanya kaku, kamu dengan istri, dengan anak, dengan orang tua kaku, ya begitu hasilnya akhirnya. Dan itu nggak bisa hilang, kecuali tobat. Siapapun orang itu yang senangannya itu biasanya cara bicaranya satu, kaku, ada egois, ada emosi, ada mau menang, itu dulu aja. Masalah bener enggak mesti di situ. Di situ sini di sini kaku. Jadi bukan salah bantal, bukan salah tempat tidur. Kenapa itu bukan salah di titik itu? Kalau kita amati, kita mau tidur aja ya. Itu kalau tubuh kita belum nyaman tidur itu kan kita gerak gitu. Itu kan sebenarnya tubuh badan kita itu mencari tempat yang paling nyaman Iya, sebenarnya. Benar. Mau gini kok nggak enak ya begini. Oh, agak enak nih. Nah, mulai ini diem. Sebenarnya fisik itu sudah mencari, sudah mencari paling enak, sudah di titik enak, disitulah ketemu tidur. Tapi bangun tidur kok sakit, nah itu bukan karena tidak nyaman, bukan ya, memang ada bedanya. Yang jelas bukan tidak bersyukur karena sudah sering puluhan tahun diberi nikmat tidur, bukan di titik itu nanti di akhirat. Waduh, wah tidur pun harus disyukuri, harus. Coba kalau teman-teman yang skizofrenia nggak bisa tidur, minum obat tidur, kan gitu ya. Betul. Nah, ini harus kita belajar bersyukur benar-benar. Makanya setiap hari bersyukurlah tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebelum tidur kita harus bersyukur terus. Dari mulai kita bangun pagi, sholat, tahajud, kemudian baca Qur'annya, kemudian sholat subuhnya, kemudian itu disyukuri semuanya. Termasuk tidur yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu ya nyaman.
Insya Allah seperti itu. Jadi jangan kita menyalahkan bantal. Jangan Ji, jadi Haji aku nggak bisa tidur Ustadz. Kenapa? Wah sebelahku ngorok. Janganlah menyalahkan. Karena selama ini kan belum pernah cerita seperti itu. Kenapa sekarang baru cerita? Memang kalau mau nikah aja, nggak usah ngomong nggak bisa tidur gitu. Ustadz tanya nih Ustadz. Silakan. Ada teman punya pengalaman bercerita pada saya saat dia naik motor Ustadz. Malam pulang kerja, biasa mereka teman-teman saya ini pulangnya tuh malam-malam Ustaz, kadang jam 2, jam 1 itu naik motor sampai di rumah tidur. Paginya itu dia bilang ininya sakit punggungnya. Dia berpikir apa ini ketempelan Ustaz. Ketempelan tuh maksudnya kalau di Jakarta bilang tuh kesambet gitu. Oh, kesambet jin maksudnya. Seperti itu. Nah, apakah hal itu benar, Ustaz? Sebenarnya gini, kalau kita mau lebih bijak, lebih arif itu begini. Jin itu sebenarnya tidak mau mengganggu seseorang jika imannya dia baik. Oh. Kalau saya boleh cerita, kenapa jin itu nempel ke dia pasti atas izin Allah. Betul. Nah, kenapa jin itu bisa nempel? Ini kalau memang ketempelan jin, ya berarti dia ada salah. Salah kepada? Walau-walau nggak ngerti nih salahnya kepada siapa. Mamanya kalau dia pulang bangun pagi itu ketempelan, bisa aja uring-uringan di kantong. Kan nggak ngerti kita. Uring-uringan jengkel lah. Aura marah itu sebenarnya kebaca oleh jin. Nah, sehingga itulah yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Beberapa jin itu nempel, masuk, mengunci di daerah situ. Nah itu sebenarnya juga nantinya kalau dia marah terus-menerus, nantinya jin-jin itu akan masuk dan disiapkan oleh Allah Ta'ala jin yang memang menguasai pembuluh darah, menguasai saraf, menguasai otot jin. Sehingga orang tersebut suatu ketika di titik dia tidak pernah mohon ampun tentang marahnya kepada Allah Ta'ala, jadilah dia stroke. Seperti itu. Jadi stroke itu bukan karena makanan yang ini, enggak, biasa aja, karena memang dia emosional yang kuat. Makanya jangan marah bagimu surga itu sebenarnya benar menurut saya. Cuma bagi sebagian yang lain nggak ngerti, jangan marah bagimu surga itu kayak bayang-bayang aja. Tapi kalau saya memang tidak boleh. Makanya banyak orang yang emosional itu selalu jatuh dalam bentuk sakit. Orang yang jarang emosional, ya jarang dia sakit. Tapi jangan dikatakan, oh berarti orang yang tidak sakit tidak punya dosa. Oh jangan ngomong seperti itu. Kan gitu ya. Semua orang pasti punya dosa. Cuma kadarnya itu yang beda-beda. Kalau dia sakit berarti kadarnya cukup tinggi. Imannya cukup lemah. Kalau dia itu biasa saja, jarang emosional, walaupun imannya lemah, enggak sakit ya. Kan gitu ya. Ya ada banyak orang yang non muslim yang enggak sakit ya karena dia emang enggak emosional, biasa saja. Emang enggak sakit. Karena jangan emosi seperti itu. Nah, insya Allah kalau temannya Haji tadi bisa ketempelan, atau memang bisa aja dia emosional, entah di pekerjaan atau di pekerjaan, di telepon istrinya uring-uringan, anaknya mau gini, kan jengkel juga. Beliau kan nggak ngerti sih. Oh, kalau demikian Ustaz, permasalahannya alangkah baiknya setiap, misalnya kalau dia bekerja, setiap mau jalan pulang kerja dia istighfar dulu segala macam. Boleh untuk menenangkan supaya nggak emosi gitu. Nah sebenarnya jangan pas mau pulang sih. Wah ya itu tetap di hadapan Allah salah. Salah niat. Tapi pada saat dia mulai mau berangkat nih, bangun tidur udah bersyukur sama Allah Ta'ala. Kemudian dia lakukan aktivitas tahajud, ngaji, subuh dan sebagainya. Bismillah berangkat kerja. Kan gitu, sampai di kantor alhamdulillah dalam perjalanan diselamatkan oleh Allah Ta'ala, tidak ada gangguan. Bekerja bismillah lagi. Nah pada saat bismillah ingat bismillahnya itu dengan nama Allah itu diingat, karena pada saat kerja akan ketemu teman-teman yang jengkelin. Temen jengkelin ya jangan emosional.
Terlanjur emosional, istighfar. Karena sifat manusia pasti berbuat salah. Ketemu yang jengkelin, ya istighfar, belajar untuk tidak emosi. Ketemu sama temen yang nyenengin, ya hati-hati, jangan tergelincir, jadi bersenang-senang. Kalau ini tuh diem dia, nggak pura-pura Sesama tahu. jenis atau beda jenis? Kan macam-macam. Dua-duanya juga bahaya. Pokoknya ngono. Jadi kalau ada temen yang nyenengin, hati-hati juga, jangan sampai kita tergelintir seneng-seneng terus. Jadi Bismillah itu benar-benar dijaga. Sehingga itulah kita selalu iman kepada Allah di titik-titik itu. Iman kepada malaikat, ingat ada raqib sama atid. Jadi setiap apa yang kita kerjakan itu selalu berdekatan dengan baik, selalu berdekatan dengan ingat kepada Allah. Kalau ada pekerjaan yang kita amati dekat dengan mudarat, dekat dengan tidak manfaat, dekat dengan kezaliman, ya kita harus berani menolak. Harus, walaupun itu menyakitkan untuk kita. Loh, kok menolak, kok menyakitkan? Umpamanya waktu zaman dulu kan disuruh apa itu namanya, disuruh mencari efisiensi atau keuntungan yang lebih. Keuntungan yang lebih yang disuruh umpamanya karena kapro. Nah di titik itu memang pada waktu itu harusnya ya jangan walaupun itu pedih. Ada yang mau saya ambil di situ, tapi saya oleh Allah Ta'ala dilarang. Tapi waktu dulu kan masih banyak jahiliyahnya gitu ya, itu ya. Justru senang kalau disuruh itu dulu. Ya. Ternyata setelah ditimbang-timbang dipikir salah ternyata. Ya salah itu taunya setelah pensiun. Setelah pensiun. Jadi baru kamu selamat. Dinilai oleh setan selamat kamu. Dinilai oleh setan selamat ya. Iya. Dinilai oleh setan. Iya, ngeri jadi banget. harus hati-hati. Nah di titik itulah mulai nanti selesai alhamdulillah, mau pulang bismillah, kemudian berdoa, kemudian sampai alhamdulillah. Di titik itu dalam mengisi waktu kosong boleh dengan zikrullah, boleh. Insya Allah itu kalau bisa dilakukan dengan istiqomah itu baik. Dan itu akan berpahala. Tidak ada yang menolak istilahnya nasihat seperti ini, tidak ada yang menolak. Karena memang itulah yang namanya ingat kepada Allah itu seperti itu. Jadi setiap harinya kita itu selalu ingat kepada Allah. Bekerja kita jaga, jangan sampai aneh-aneh. Kalau ada teman yang jengkelin ya harus belajar untuk tidak pura-pura. Kalau memang dia ngomong nggak enak begitu ya kita pura-pura nggak tahu bahwa dia ngomong nggak enak ke teman-temannya, pura-pura nggak tahu aja. Apa yang harus kita ucapkan itu Pak Ustadz, yang kita lakukan itu Pak Ustadz? Tentang apa nih? Kalau dengar pura-pura nggak dengar gitu itu? Ya muji Allah muji aja. Allah Muji aja. Allah dengan bertasbih aja boleh, dengan komplit boleh, silahkan. Karena memang kita tidak akan mampu menolak sesuatu kejadian yang terjadi pada diri kita. Jadi cukup memuji Allah aja, karena kejadian itulah yang dikatakan ujian. Jadi ujian harus dihadapi dengan tenang, dihadapi dengan dekat kepada Allah Ta'ala dengan memuji Allah. Kalau kejadian itu kita dipukul ya istighfar malahan. Kenapa? Kali dulu kita itu sering maki orang ya, kalau dipukul normal aja. Jangan kalau dipukul lapor polisi, bilangnya saya dipukul, nggak taunya dulu hobinya mukul. Ya itu kebanyakan orang-orang kan sekarang seperti itu. Belajar untuk memahami hidup, karena apa? Karena memang nilai kita itu hanya di dunia ini. Kalau besok sudah seorang muslim meninggal itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Apa saja kita syukurin. Kalau itu salah dari kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena saya kemarin ketemu sama ibu-ibu, saya ingat namanya Bu Nunung. Itu beliau itu sakit seluruh tubuhnya. Suatu ketika dia memang mencoba memahami. Dia baca ini dulunya ya, dia baca ini malah tambah sakit, dia baca ini tambah sakit. Akhirnya dia mencoba untuk dia itu habis sholat cuma memohon ampun sama bersyukur, cuma itu aja. Tahajud yang dulunya dia minta macem-macem, membaca yang sekian ratus kali, enggak, dia lepas. Dia hanya banyak mohon ampun sama bersyukur. Apa yang terjadi? Dia tidak minta sehat, tidak minta aneh-aneh, karena kesehatan sudah diminta pada saat
duduk di antara dua sujud. Nah, dia hanya mohon ampun dan bersyukur. 2 bulan dia melakukan itu, alhamdulillah badannya disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Sakitnya hilang semua. Padahal hanya cuma mohon ampun sama bersyukur sama Allah Ta'ala. Cukup kok. Allah itu maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Jadi kalau kita pengen sembuh, pengen sehat, Allah tahu. Cuma kita taat nggak dengan perintah Allah. Nah, seperti itu. Sehingga kenapa ini saya ceritakan? Ya karena beliau cerita, saya setelah itu 2 bulan setengah Ustadz, semua sakit saya hilang. Seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah sakit. Saya hanya cuma ingat pesannya Ustadz, kalau berdoa banyaklah mohon ampun, khususnya tahajud, banyak mohon ampun dan bersyukur. Cukup itu saja. Saya hanya jalanin itu saja Ustadz, saya nggak mau minta apa-apa sama Allah. Seperti itu. Nah, ini bisa saya ceritakan karena apa? Karena memang itulah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nggak usah minta dunia. Allah itu tahu kita itu mau diberi oleh Allah Ta'ala banyak, lumayan, cukup, lumayan kecil, atau minus. Allah itu tahu sebenarnya. Jadi kalau kita mau dari lumayan, mau menuju besar, memaksa Allah dengan membaca tertentu, dengan gaya tertentu, ya diketawain aja sama Allah. Seperti itu. Jadi kita harus meletakkan bahwa Allah itu yang maha berkuasa, memberikan nikmat, memberikan rizki kepada makhluk-makhluknya. Seperti itu. Sehingga kita harus belajar untuk memahami, menjalankan kehidupan dengan baik, ya insya Allah ya. Teman sering, iya teman Ustaz. Teman ini sering senda gurau nih Ustaz, tapi yang dibicarakan juga sesuatu yang istilahnya ada manfaatnya juga Ustaz. Teman ini sering melayat orang meninggal, takziah gitu kan. Nggak jarang menanyakan sebab-sebab kematian, gitu kan. Nah, teman ini udah 3 kali dengar sebab yang sama, yaitu pegal-pegal di leher, kemudian diurut atau dikerik, nggak lama meninggal. Nah, itu sebenarnya terjadi hal itu kenapa tuh Ustaz? Iya, memang saya belum pernah nangani yang seperti itu atau ketemu. Jadi ini perkiraan saya untuk biar paham aja ya. Jadi orang yang meninggal itu tidak berhubungan dengan penyakit secara langsung. Tetapi bisa aja orang meninggal itu diawali dari sakit. Jadi buntutnya seperti itu. Sama seperti dulu waktu sama Tung dulu. Tung itu waktu itu ngobrol santai sama saya itu ngomong, Pak Ustadz, alhamdulillah ya mamah itu sampai sekarang itu sehat terus ya. Saya senyum aja. Bener ini. Saya senyum-senyum aja. Nah, itu gimana ya? Saya jawab, mamamu memang diizinkan sehat oleh Allah Ta'ala. Tetapi nanti Allah mau ngambilnya lewat mamamu sakit, tapi nanti langsung meninggal. Seperti itu. Jadi sakit nanti menuju ke arah meninggal. Kenapa seperti itu saya ceritakan. Ada beberapa hal tentang perilakunya, tentang imannya, sehingga Tung sendiri itu mulai paham waktu itu. Kalau sekarang nggak paham, nggak apa-apa lah, waktu itu aja. Jadi udah meninggal. Jadi disitulah saya menceritakan ada orang tertentu yang dia sakit, dia meninggal. Ada orang tertentu dia sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh gitu. Seperti itu, dan itu hanya Allah Ta'ala. Tapi yang saya amati adalah biasanya orang yang sakit nggak sembuh-sembuh panjang, berarti ada kesalahan di orang itu, tapi imannya orang itu cukup lumayan baik, sehingga sakit itu diberikan sejak agak awal lah. Kenapa? Agar orang tersebut itu ngerti salahnya di mana dan tobat kepada Allah Ta'ala dan berubah. Sebenarnya menurut saya yang diinginkan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya itu tobatlah, kan gitu ya. Tapi kadang-kadang orang muslim nggak paham ya, dianggap sakit itu menggugurkan dosa, dianggap dia itu imannya hebat, padahal emosional ya, kaku ya,
Suuzon ya, dolim ya, lo iman yang hebat dari mana, kan gitu ya. Jangan berpikir ke arah sana. Nah, disinilah sebenarnya yang harus kita ketahui. Kenapa banyak orang yang setelah diberi nasihat kembali ke jalan Allah, Allah memberikan kesembuhan. Karena memang kita mengajak orang itu kembali ke jalan Allah dan menuju syariat-syariat yang benar. Kalau orang sakit dari dosanya, ya mohon ampun di titik dosa itu. Apa saja, insya Allah seperti itu. Nah, pada saat tersebut, umpamanya tadi Haji cerita dikerokin kok meninggal. Di situ nggak ada hubungannya antara kerokan dengan meninggal. Karena nyawanya bukan dikerok itu. Bukan di sini terus hilang, bukan begitu sih. Tapi insya Allah pas saja. Jadi kelihatan tidak sakit. Kalau orang Jawa bilangnya angin duduk, ya saya juga nggak tahu sampai sekarang angin duduk itu apa gitu loh. Sampai sekarang saya orang Jawa pun nggak ngerti angin duduk itu apa. Kadang bilang sebenarnya sakit jantung, Ustaz, angin duduk itu. Semua orang, teman-teman dokter pun bilang kalau orang mati ya jantungan pasti. Kalau nggak sakit ya pasti jantung. Nah, iya, karena memang di titik itulah Allah itu mencabutnya dengan jantung ditutup di ini banyak aja semuanya. Itu hanya Allah Ta'ala. Karena tubuh manusia itu banyak malaikat, jadi tinggal Allah itu menghubungi malaikat yang di jantung, nanti matikan lewat jantung, nanti matikan lewat batang otaknya kamu nanti matikan lewat sesak napas dulu sampai tenggorokan kecepit begini, macam-macam cara Allah Ta'ala. Sesuai dengan perilaku. Sesuai dengan perilakunya mereka masing-masing. Ada orang yang umpamanya punya ilmu, besok matinya susah. Tidak ada orang mati susah itu karena ilmu, tidak ada. Betul. Ya, tidak ada. Orang yang tidak menyembah kepada Allah, orang-orang agama tertentu itu nggak menyembah kepada Allah. Menyembah pada apa itu ya, jin lah, apalah, apa dan sebagainya itu matinya juga ringan-ringan aja. Padahal itu ilmu semua loh itu. Iya, benar. Itu ilmu semua kalau menurut saya itu. Nah, tapi matinya ya biasa-biasa aja. Nah, kalau matinya susah memang dia kedolimannya kuat, kaku, kasar, itu kuat. Sehingga orang yang dibikin agak susah meninggal oleh Allah Ta'ala itu agar menjadi pelajaran muslim dan orang yang lain. Jangan ditiru perilaku yang seperti tersebut. Kembalilah pada Allah, kembalilah pada sunnah Rasul. Insya Allah nanti dimudahkan semuanya. Nggak cuma meninggalnya aja, ya rizkinya dimudahkan, kan seperti itu. Makanya istilahnya kalau di langit ada jalan rezeki manusia itu, termasuk bagaimana cara mendapatkannya. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kebaikan ini sama, mau itu rezeki dalam bentuk harta, rezeki dalam bentuk jodoh, rezeki dalam bentuk anak, rezeki dalam bentuk cucu, rezeki dalam bentuk teman-teman, lingkungan teman-teman yang baik, itu juga rezeki. Termasuk rezeki pada saat dia meninggal itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi itu tergantung dia sehari-hari. Jadi enggak tergantung dengan jin dari ilmu, enggak. Meninggalnya susah. Ada sih meninggal susah, tapi sebenarnya dia udah meninggal. Cuma orang nggak tahu. Ada, saya pernah nemuin orang perempuan dulu, rumahnya di Watas. Dia sudah meninggal, cuma sehari-hari hidup aja kayak manusia. Orang nggak tahu. Padahal udah meninggal. Padahal udah meninggal. Meninggalnya tahu itu sudah meninggal lama karena pada saat dia meninggal di otopsi itu semuanya keras organ tubuhnya lah, kan udah meninggal, jadi memang udah kayak batu. Kenapa demikian terus? Nah, itu karena ilmunya. Jadi sebenarnya dia udah meninggal. Oh gitu. Jadi jinnya yang memakai jasad. Ya, ilmunya yang memakai jasadnya. Dan mengarahkan orang-orang murid-muridnya, dia kan perguruan itu, dia mengarahkan murid-muridnya jadi salah. Oh. Seperti itu. Nah, itulah tugas jin yang ditutup oleh Dajjal sama setan. Seperti itu. Jadi kita jangan yang aneh-aneh seperti itu. Jadi intinya meninggalnya karena kerokan, itu enggak berhubungan sih. Tapi ya karena
pas saja ya, kalau menurut saya pas ya, karena kan nggak tahu ya saya. Itu membuat trauma, jadi kalau sakit pegel-pegel jangan dikerok, nanti kejadian sama di punggung. Iya, di sini nih. Pinggang. Takut. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi jangan menyalahkan bantal, jangan menyalahkan ini. Itu hanya tidak fleksibel di dalam menyelesaikan suatu masalah, baik di dalam keluarga. Ini kita orang tua, ini fleksibilitas, ini untuk penggerak. Jadi fleksibilitasnya itu nggak luas lah ya, nggak lancar. Berarti kita termasuk orang yang seperti itu dan harus disadari. Kalau mau dites kolesterolnya tinggi, iya, tapi intinya di situ. Kalau kolesterol tingginya di sini, kenapa di sini? Harusnya semua sakit kan gitu. Kenapa harus di sini? Nah, itu bedanya. Kalau kolesterol semua di darah itu pasti kolesterolnya tinggi. Tapi kenapa di sini? Nah, itu yang beda. Kekakuan. Asam urat tinggi, kenapa sakitnya cuma di sini? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Kan sama-sama sendinya gitu. Ya itu karena beda-beda letak di mana dia kaku dan emosional dan memaksa, itu beda-beda masalah. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Cukup ya Ji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu ini bisa kita aplikasikan nantinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ya Ji ya. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk banyak-banyak mohon ampun dan bersyukur atas nikmat, termasuk kami di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Tung pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.